Keris Peminum Darah, Bagian 2. Sialnya, lawan yang menyerangnya adalah Brajageni, seorang tokoh sesat yang memiliki kepandaian tinggi. Eyang Sawung berusaha semampunya untuk mengelak, tapi telak dan keras sekali, keris itu menghunjam dada Eyang Sawung, sampai hampir ke gagangnya. Seketika, Brajageni melepaskan pegangan pada keris. Sepasang mata kakek pandai besi ini terbelalak. Tubuhnya seketika ambruk ke tanah. Dia menggelepar, sesaat kemudian diam tidak bergerak lagi. Bukan hanya Eyang Sawung yang membelalakkan sepasang matanya. Brajageni pun demikian juga, sepasang matanya terbelalak, karena melihat kejadian aneh yang terpampang di depannya. Begitu keris itu menancap di dada Eyang Sawung, sama sekali tidak ada darah yang keluar dari luka yang robek itu. Jangankan mengalir, menetes pun tidak. Saking terkejutnya, Brajageni tidak buru-buru menarik kembali keris itu. Jadi, untuk beberapa saat lamanya, keris itu terhunjam di dada kakek pandai besi itu. Kembali kejadian yang aneh terjadi. Entah dari bagian dada yang tertembus, atau dari bilah keris yang masih terhunjam, yang jelas dari situ keluar asap. Semula sedikit dan tipis saja, tapi lama-kelamaan semakin banyak dan tebal. Melihat peristiwa yang sama sekali tidak diduga ini, tentu saja Brajageni terpukau. Tapi, hanya sesaat saja. Sekejap kemudian, dia sudah bisa bersikap biasa kembali. Dengan dahi berkernyit, diperhatikannya asap yang semakin menebal itu. Tak lama kemudian, asap itu mulai menipis dan semakin sedikit. Sampai akhirnya, asap itu lenyap sama sekali. Dan begitu asap itu sirna, untuk yang kesekian kalinya, sepasang mata Brajageni terbelalak. Betapa tidak, tubuh Eyang Sawung yang terhunjam keris kini telah berubah kurus dan pucat. Tidak ada tanda-tanda darah yang keluar dari tubuh kakek pandai besi itu. Brajageni memang seorang tokoh hitam yang kejam. Tidak ada kata ampun bagi orang yang berurusan dengannya. Sudah biasa baginya membunuh banyak orang sambil tertawa. Menyiksanya pun sudah merupakan kegemaran. Tapi melihat peristiwa kali ini, tak terasa bulu kuduknya merinding. Perasaan ngeri pun mencekam hatinya. Masih dengan perasaan ngeri, kerisnya dicabut. Beberapa saat lamanya, Brajageni menatap mayat itu. Kemudian, dia melesat cepat keluar rumah itu, menembus gelap dan heningnya malam. Jilid 5. Brajageni berlari cepat mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Kenyataan yang dihadapi benar-benar membingungkan hatinya. Melihat keampuhannya, tak dipungkiri lagi kalau keris itu benar terbuat dari benda langit. Tapi, kenapa tidak menunjukkan pengaruh lain seperti yang selama ini diketahuinya? Hal ini benar-benar membuatnya tidak mengerti. Belum begitu jauh berlari, laki-laki bertubuh tinggi kurus ini terpaksa memperlambat langkahnya. Sekitar beberapa tombak di depan nampak berdiri sesosok tubuh. Menilik dari sikapnya, dapat diketahui kalau orang itu sengaja menghadang perjalanannya. Brajageni menghentikan langkahnya ketika telah berjarak 3 tombak dari sosok yang menghadang perjalanannya. Dalam keremangan cahaya bulan di langit, dapat terlihat jelas sosok penghadang jalannya. Sosok itu ternyata seorang laki-laki bertubuh pendek kekar. Pakaian tanpa lengan membungkus tubuhnya yang bulat. Usianya tak lebih dari 35 tahun. Sebuah cambuk berwarna hitam seperti warna pakaiannya, tampak tergenggam di tangan. "Cambuk Halilintar," desis Brajageni. Perlahan saja suaranya, tapi karena suasana malam yang hening, ucapan itu terdengar nyaring. Berbeda dengan Brajageni, laki-laki pendek kekar yang berjuluk Cambuk Halilintar itu sama sekali tidak mengenal laki-laki tinggi kurus ini. "Kalau ingin selamat, serahkan keris itu padaku, Kisanak," ancam Cambuk Halilintar. Menilik dari sikap dan nada suaranya, Cambuk Halilintar yakin sekali kalau dirinya akan mengalahkan Brajageni. "Haemeha," Brajageni mendengus. Meskipun telah mengenal penghadangnya, dia sama sekali tidak merasa gentar. Orang yang berjuluk Cambuk Halilintar ini memang terkenal sebagai tokoh sesat yang memiliki kesaktian cukup tinggi. "Apa maksudmu, Cambuk Halilintar?" "Aku sama sekali tidak mengerti," sahut Brajageni berpura-pura. "Kau ingin menyerahkannya baik-baik, atau ingin aku merampasnya dengan kekerasan?" ancam Cambuk Halilintar. Sama sekali tidak dipedulikan jawaban Brajageni tadi. "Perlu kau tahu, Kisanak, aku telah mengetahui semuanya sejak kau ribut-ribut dengan Eyang Sawung. Itulah sebabnya, aku mencegat di sini. Karena aku tahu kau akan melalui jalan ini." Mendengar ucapan ini, Brajageni sadar kalau tidak ada gunanya lagi berpura-pura. Yang harus dilakukannya adalah membungkam mulut Cambuk Halilintar selama-lamanya. Kalau tidak,
kemungkinan besar berita mengenai keris yang berasal dari benda langit ini akan tersebar luas. Dan yang pasti, akan banyak tokoh persilatan yang datang untuk memperebutkannya. Maka jika hal itu terjadi, Brajageni yakin kalau dirinya tidak akan sanggup mempertahankannya. Tanpa ragu-ragu lagi, Brajageni segera mencabut keris yang berasal dari benda langit itu. Dan secepat keris itu tercabut, secepat itu pula ditusukkan ke arah dada Cambuk Halilintar. Sing, suara berdesing nyaring mengiringi tibanya serangan itu. Cambuk Halilintar seketika terperanjat. Sungguh tidak disangka kalau serangan lawan begitu dahsyat. Dan ini benar-benar di luar dugaan. Maka, laki-laki bertubuh pendek kekar ini langsung bersikap waspada, karena baru merasakan kedahsyatan serangan lawan. Dengan agak gugup dan terburu-buru, dia mengelak, melempar tubuh ke belakang lalu bersalto beberapa kali di udara. Tapi Brajageni sama sekali tidak memberinya kesempatan. Begitu lawannya melempar tubuh ke belakang, segera dikejarnya. Keris di tangannya ditusukkan bertubi-tubi ke berbagai bagian tubuh Cambuk Halilintar yang mematikan. Dan begitu kedua kaki Cambuk Halilintar mendarat di tanah, serangan Brajageni telah mengancamnya. Meskipun begitu, Cambuk Halilintar mampu juga membuktikan kelihayannya. Sebelum serangan keris itu tiba, cambuk di tangannya telah lebih dulu bergerak. Dar, ledakan keras terdengar, begitu laki-laki pendek kekar ini melecutkan cambuknya. Dan seiring ledakan itu, ujung cambuk itu meluncur cepat ke arah ubun-ubun Brajageni. Hebat dan berbahaya bukan main serangan cambuk ini. Jangankan ubun-ubun yang merupakan jalan darah kematian manusia. Bahkan batu karang yang paling keras pun akan hancur bila terkena lecutan ini. Brajageni tentu saja mengenal serangan berbahaya ini. Maka, segera serangannya diurungkan. Tidak hanya itu saja yang dilakukan laki-laki tinggi kurus ini. Sambil membatalkan serangan, Brajageni melempar tubuhnya ke samping, lalu bergulingan di tanah. Cambuk Halilintar yang kini telah mengetahui kalau lawan di hadapannya bukan tokoh sembarangan, tidak ragu-ragu lagi mengeluarkan seluruh ilmu yang dimiliki. Sadar akan kelebihan jangkauan senjatanya, maka begitu lawan menjauhkan diri, dia segera memburu. Cambuk di tangannya meledak-ledak di udara mencari sasaran. Sesaat kemudian, terjadilah pertarungan sengit antara kedua orang itu. Di jurus-jurus awal, pertarungan berlangsung menarik dan seru. Masing-masing pihak mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Suara mendesing nyaring dari keris Brajageni, dan suara ledakan cambuk dari Cambuk Halilintar menyemaraki pertarungan. Begitu pertarungan menginjak jurus ke-30, mulai tampak keunggulan Brajageni. Kalau dibandingkan, laki-laki tinggi kurus ini memang masih lebih unggul daripada Cambuk Halilintar. Baik dalam hal ilmu meringankan tubuh, maupun ilmu tenaga dalam. Hanya saja, karena Cambuk Halilintar menggunakan cambuk, keunggulan Brajageni dalam hal tenaga dapat tertandingi. Benturan antara cambuk dengan keris, sukar terjadi seperti beradunya keris dan pedang. Itulah yang menyebabkan sampai sekian lama, Brajageni belum mampu mendesak lawannya. Dan hal ini tentu saja membuat laki-laki tinggi kurus itu merasa penasaran bukan main. Sebagai akibatnya, serangan-serangannya pun jadi semakin dahsyat. Satu hal lagi yang menyulitkan Brajageni mendesak Cambuk Halilintar adalah jangkauan senjata lawan yang jauh lebih panjang ketimbang senjatanya. Tambahan lagi, Cambuk Halilintar ternyata tahu kelebihannya dalam hal jangkauan serangan. Maka, laki-laki pendek kekar itu selalu mengajak bertanding jarak jauh. Brajageni tentu saja tidak mau bertindak bodoh. Sedapat mungkin diusahakan agar pertarungan dapat terjadi dalam jarak dekat. Maka yang terjadi adalah pertarungan yang kurang menarik. Di satu pihak, Brajageni berusaha keras mengajak lawan bertarung jarak dekat. Dan di lain pihak, Cambuk Halilintar berusaha keras agar pertarungan dapat berlangsung jarak jauh. Itulah sebabnya, mengapa laki-laki bertubuh pendek kekar ini selalu melompat ke belakang untuk menjaga jarak setiap kali lawan mendesak. Tak lupa, dikirimkannya serangan lecutan-lecutan cambuk untuk menahan desakan Brajageni. Hasilnya, begitu memasuki jurus ke-50, pertarungan berlangsung tidak menarik. Mereka berdua seperti tidak bertarung, tapi bermain kejar-kejaran. Brajageni di pihak pengejar, sedangkan Cambuk Halilintar pihak yang diburu. Karena Cambuk Halilintar bertarung sambil mundur, maka sedikit demi sedikit pertarungan berpindah tempat. Sehingga tanpa disadari, begitu pertarungan menginjak jurus ke-70, pertarungan sudah bergeser jauh dari tempat semula. Brajageni menggertakkan gigi. Perasaan cemas mulai menggayut di dadanya. Dia khawatir kalau pertarungan ini akan menarik perhatian orang. Masih untung kalau bukan tokoh persilatan.
Tapi kalau tidak, celakalah dirinya. Cambuk Halilintar harus cepat dibereskan sebelum yang dikhawatirkan terjadi. Hih, Brajageni mengibaskan tangan kirinya. Seketika itu pula, terdengar suara berdesir pelan. Dan dalam keremangan sinar rembulan, tampak benda-benda kecil berwarna hitam melesat cepat ke arah Cambuk Halilintar. Laki-laki bertubuh pendek kekar ini terperanjat. Meskipun hanya samar-samar, tapi bisa diduga kalau benda yang menuju ke arahnya pasti jarum yang mengandung racun ganas. Cambuk Halilintar tidak berani bertindak ceroboh. Cepat bagai kilat, tubuhnya dilempar ke belakang dan bersalto beberapa kali di udara. Maka, jarum-jarum itu hanya mengenai tempat kosong. Tapi hal itu sudah diperhitungkan Brajageni. Maka begitu lawannya meloloskan diri, tangannya kembali mengibas. Lagi-lagi terdengar suara berdesir halus ketika jarum-jarum beracunnya meluncur cepat menuju sasaran. Tidak hanya itu saja yang dilakukan laki-laki bertubuh tinggi kurus itu. Dia juga langsung melompat menyusul, melakukan serangan dengan kerisnya. Cambuk Halilintar terkejut bukan kepalang. Serangan kali ini ternyata jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Karena di samping serangan itu tiba di saat tubuhnya tengah berada di udara, serangan lain pun datang menyusul. Hup! Begitu laki-laki bertubuh pendek kekar ini mendaratkan kedua kakinya di tanah, serangan jarum-jarum beracun itu telah menyambar dekat. Maka, sebisa-bisanya cambuknya digerakkan. Dar, hebat bukan main permainan cambuk laki-laki bertubuh pendek kekar ini. Meskipun dalam keadaan yang sangat sulit, masih mampu membuktikan kalau julukan Cambuk Halilintar yang disandangnya bukan sekadar julukan kosong. Nyatanya, semua jarum beracun itu tersampok runtuh. Tapi sebelum Cambuk Halilintar sempat berbuat sesuatu, serangan susulan dari Brajageni telah menyambar tiba. Keris di tangan laki-laki bertubuh tinggi kurus itu meluncur cepat ke arah perutnya. Kap, Cambuk Halilintar menjerit keras. Keris itu menghunjam sampai ke gagang. Dan kejadian seperti sebelumnya pun kembali terulang. Asap yang mula-mula tipis dan sedikit, kemudian menebal dan banyak. Sampai akhirnya, asap itu sirna dan muncul kembali. Dan begitu asap itu benar-benar lenyap, tubuh Cambuk Halilintar yang telah menjadi kurus kering karena kehabisan darah, ambruk ke tanah dengan nyawa melayang. Brajageni terpaku. Kini baru disadari kalau kejadian yang menimpa Empu Sawung akibat keris yang terbuat dari benda langit itu. Hanya yang menjadi tanda tanya, kemana perginya darah Empu Sawung dan Cambuk Halilintar. Dengan benak masih dipenuhi tanda tanya, Brajageni memasukkan keris itu ke sarungnya. Tapi, gerakannya terhenti di udara. Dia merasa seperti ada hawa yang cukup dingin menghembus kulitnya, berasal dari bilah keris itu. Dahi Brajageni seketika berkernyit. Tadi pun, sehabis membunuh Empu Sawung, ada hawa cukup dingin yang menghembus kulitnya begitu keris itu akan dimasukkan ke sarungnya. Tapi Brajageni buru-buru mengusir pikiran yang menggelayuti benaknya. Dia khawatir, kalau berlama-lama di sini, bukan tidak mungkin akan ada tokoh persilatan lain yang datang kemari. Masih untung kalau menang, kalau kalah, itulah sebabnya, meskipun dengan benak yang masih dipenuhi berbagai macam pertanyaan yang bergolak, laki-laki tinggi kurus ini bergerak cepat meninggalkan tempat itu. Entah sudah berapa lama dan berapa jauh berlari, Brajageni tidak mempedulikannya. Yang diketahui cuma satu, dirinya telah berada di dalam hutan dadap, menembus tempat yang jarang didatangi orang. Brajageni terus berlari, meskipun malam telah mulai berlalu. Dini hari telah mulai datang. Ayam jantan mulai berkokok bersahut-sahutan. Sebentar lagi, matahari akan menerangi Mayapada. Laki-laki bertubuh tinggi kurus itu baru memperlambat larinya, tatkala pandangan matanya tertumbuk pada sebatang pohon beringin yang tinggi, dikelilingi pepohonan dan semak-semak lebat. Brajageni menghentikan langkah ketika jaraknya dengan pohon beringin itu tinggal 2 tombak lagi. Pohon itu besar sekali, berukuran lebih dari 4 pelukan tangan orang dewasa. Ada satu keanehan pada pohon itu. Di bagian bawah batangnya terdapat sebuah lubang berbentuk setengah lingkaran. Dan tanpa ragu-ragu, Brajageni melangkah menghampirinya. Baru juga melangkah beberapa tindak, dari dalam pohon itu melesat sesosok bayangan yang langsung melancarkan serangan bertubi-tubi ke dada, ulu hati, dan pusar Brajageni. Brajageni terkejut bukan main, apalagi begitu merasakan hembusan angin kuat yang menyambar sebelum serangan tiba. Karena mengelak sudah tidak memungkinkan lagi, maka diputuskan untuk menangkisnya. Tahu akan kedahsyatan serangan itu, laki-laki tinggi kurus ini mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menangkis. Plak, plak, plak.
Benturan keras terdengar berkali-kali, begitu sepasang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam penuh beradu. Akibatnya, tubuh Brajageni terjengkang ke belakang. Kedua tangannya dirasakan seperti patah-patah. Bahkan dadanya pun terasa sesak bukan main. Terdengar suara berdebuk keras ketika tubuh Brajageni terjatuh di tanah. Dari seringai yang nampak di wajahnya, dapat diketahui kalau dia merasa kesakitan. Dengan pandangan mata nanar, Brajageni menatap penyerangnya. Dalam keremangan malam yang telah berganti dini hari, samar-samar dapat terlihat wajah dan potongan tubuh sosok yang ternyata seorang kakek bertubuh sedang mengenakan pakaian serba merah. Kumis dan jenggotnya nampak hitam. Tapi anehnya, kulit wajahnya putih sekali, seperti kapur. Kakek bermuka putih itu mendengus. Kedua tangannya dengan jari-jari terbuka, nampak bersilang di depan dada. Lalu perlahan-lahan jari-jari tangannya mengepal, menimbulkan suara berkerotokan keras. Wajah Brajageni pucat pasi begitu melihat gerakan kakek bermuka putih. "Guru, tahan!" teriak laki-laki bertubuh tinggi kurus, keras. Nada suaranya terdengar agak bergetar, karena dilanda perasaan tegang dan takut yang menggelegak. Seketika itu juga, jari-jari tangan kakek bermuka putih yang semula sudah mengepal keras, mengendur mendadak. "Apa katamu?" seru kakek bermuka putih. Wajah dan suaranya menyiratkan perasaan kaget yang amat sangat. "Siapa kau sebenarnya?" "Aku Brajageni, guru," sahut laki-laki bertubuh tinggi kurus cepat. "Lupakah guru padaku, Brajageni?" "Benar, guru." Brajageni menganggukkan kepala. "Begitu berubahkah wajahku sehingga guru sampai tidak mengenalku lagi? Dan bahkan hampir saja membunuhku." "Kunyuk," umpat kakek bermuka kurus itu. "Bagaimana aku bisa mengenalmu, kalau wajahmu disembunyikan seperti itu?" Brajageni tersentak. Betapa bodohnya dia, pantas saja gurunya sama sekali tidak mengenali. Ternyata kaping dan kain yang menutup wajahnya belum ditanggalkan. Maka, buru-buru penyamarannya ditanggalkan. "Kau mengagetkan aku saja, Brajageni," desak kakek muka putih itu setelah menyaksikan sendiri kalau orang bercaping itu benar muridnya. "Semula aku merasa heran melihat racunku sama sekali tidak bekerja. Tapi kini, semuanya telah menjadi jelas." Brajageni hanya bisa tersenyum. Gurunya ini memang berwatak telengas. Dalam setiap serangan, racunnya tak pernah ketinggalan. Dan lagi, racun-racunnya pasti memiliki akibat yang menggiriskan. Hal itu sebenarnya tidak aneh. Karena, kakek bermuka putih itu berjuluk Raja Racun Muka Putih. "Jelaskan, mengapa kau sampai melakukan penyamaran seperti ini, Brajageni?" pinta kakek bermuka putih, pelan. Ada tuntutan yang besar dalam nada suaranya. "Terpaksa, guru. Aku kini membawa keris yang terbuat dari benda langit. Kalau wajahku kutampilkan, maka seluruh tokoh persilatan pasti akan mengejarku. Dan tentu aku bisa celaka, guru." Kemarahan yang melanda hati Raja Racun Muka Putih langsung sirna, berganti perasaan kaget yang bergelora. Kepalanya menoleh ke sana kemari sebentar. "Masuk," ujar Raja Racun Muka Putih seraya melangkah memasuki lubang yang terdapat di batang pohon. Dengan agak bergegas, Brajageni melangkah di belakang gurunya. Laki-laki bertubuh tinggi kurus ini tahu, di dalam pohon besar inilah tempat tinggal Raja Racun Muka Putih. Sebuah tempat yang agak sulit untuk diketahui orang lain. Siapa yang menyangka kalau sebenarnya bagian dalam pohon itu tak ubahnya bagian dalam rumah pada umumnya? "Mana keris yang kau katakan itu, Brajageni?" tagih Raja Racun Muka Putih tatkala mereka berdua telah duduk di dalam. Brajageni segera mengambil keris yang terselip di belakang tubuhnya, lalu menyerahkan pada gurunya. Kakek bermuka putih mengulurkan tangan menerima. Diawasinya sejenak benda itu, sebelum akhirnya dihunus perlahan-lahan. Sepasang matanya merayapi sekujur bilah keris yang terbuat dari benda langit, kemudian memasukkannya kembali lambat-lambat. "Ceritakan dengan jelas, bagaimana kau bisa mendapatkan benda langit itu?" "Karena sepengetahuanku, hanya Dewa Arak dan kawan wanitanya saja yang berhasil keluar dari hutan Bandan dalam keadaan hidup. Dan sepatutnya, dialah yang mendapatkan benda itu. Tapi ternyata tidak. Benda langit itu lenyap, seiring lenyapnya peristiwa yang menggegerkan hutan itu." "Semua ucapanmu betul, guru," sahut Brajageni membenarkan. "Tapi ternyata ada tokoh yang kita lupakan. Eyang Ajiranta, namanya. Dan ternyata Dewa Arak menyerahkan benda langit itu kepadanya." Raja Racun Muka Putih hanya menggumam pelan. "Itu pun ku ketahui setelah beberapa waktu lamanya, guru," sambung Brajageni. "Dan begitu ku cari, kakek itu ternyata telah tidak berada lagi di situ. Eyang Ajiranta telah pindah ke hutan Dadap.
Maka segera kususun rencana untuk mendapatkan benda itu. Karena aku merasa bila menghadapi secara terang-terangan tidak mungkin menang, terpaksa dia kulawan dengan siasatku. Brajageni menghentikan ceritanya sejenak untuk mengambil napas. Waktu itu, kuperintahkan seorang kepala rampok yang pernah kutolong dari tangan maut seorang pendekar untuk melaksanakan rencanaku. Seorang anak buahnya yang kuberi pakaian prajurit, kulukai dengan racun ganas, dan kubuang di dekat desa Pucung. Semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Dia ditemukan penduduk desa, dan segera dibawa ke rumah Ki Waskita, dukun ampuh desa itu. Kembali Brajageni menghentikan ceritanya untuk mengambil napas seraya mencari kata-kata yang tepat untuk melanjutkan ceritanya. Dan seperti yang sudah kuduga, Ki Waskita tidak mampu menyembuhkan luka itu. Atas desakan orang yang kuracun, Ki Waskita kemudian menyuruh 2 orang penduduk untuk meminta bantuan Eyang Ajiranta. Kakek itu memang dikenal sebagai orang yang ahli mengobati penyakit akibat racun, lanjut laki-laki bertubuh tinggi kurus itu. Tak lama setelah utusan itu pergi, orang yang kulukai sembuh. Karena, dia kubekali obat penawar racunnya. Raja Racun Muka Putih mengangguk-anggukkan kepala. Dan begitu Eyang Ajiranta telah pergi untuk mengobati, rombongan perampok mengambil benda langit itu. Usaha mereka berhasil, lalu benda langit itu diserahkan padaku. Dan setelah itu, mereka semua kukirim ke akhirat. Hahaha, tiba-tiba tawa Raja Racun Muka Putih meledak. Tampak jelas kalau hatinya gembira bukan main mendengar ucapan muridnya. Memang kakek ini memiliki sifat mengerikan. Gembira sekali jika mendengar penderitaan orang lain. Lalu, tanya kakek Muka Putih itu penuh gairah. Brajageni lalu menceritakan semua kejadiannya. Begitulah, Guru, ujar Brajageni menutup ceritanya. Aku ingin menanyakan kepada guru tentang hal-hal aneh pada keris ini. Raja Racun Muka Putih tercenung sejenak. Dahinya berkernyit, seperti tengah berpikir keras. Brajageni tidak berani mengganggu. Dibiarkannya saja kakek Muka Putih itu berbuat demikian. Hanya sepasang matanya saja yang menatap tajam setiap gerak-gerik yang dilakukan Raja Racun Muka Putih. Setelah beberapa saat lamanya tercenung, Raja Racun Muka Putih menghunus kembali keris itu. Diperhatikannya baik-baik bila keris yang berwarna hitam kelam itu. Aku akan memeriksanya dulu, Brajageni. Mungkin membutuhkan waktu beberapa hari. Dan selama itu, aku tidak mau diganggu. Kau mengerti? Mengerti, Guru, sahut Brajageni seraya menganggukkan kepala. Aku pergi dulu. Jilid 6. Seorang pemuda berwajah tampan menghapus keringat yang membasahi wajahnya dengan punggung tangan. Kepalanya mendongak ke atas, menatap ke arah matahari yang berada di atas kepala. Sinarnya memancar dengan garang ke bumi. Pemuda itu berusia sekitar 21 tahun. Tubuhnya tegap berisi, terbungkus pakaian berwarna ungu. Sebuah guci arak terbuat dari perak tersampir di punggungnya. Ada satu hal yang aneh pada diri pemuda berpakaian ungu ini. Rambutnya ternyata tidak berwarna hitam seperti layaknya yang terdapat pada pemuda umumnya, tapi berwarna putih. Rambutnya benar-benar seperti orang yang telah berusia tua, hanya saja warnanya lebih indah. Putih keperakan. Langkah pemuda berambut putih keperakan ini berhenti ketika sepasang matanya tertumbuk pada sesosok tubuh hitam yang tergolek di tengah jalan. Bergegas, dihampirinya sosok yang tergolek itu. Sesaat kemudian, pemuda berambut putih keperakan ini telah berada di hadapan sosok hitam itu. Sekali lihat saja, dia tahu kalau sosok itu telah tidak bernyawa lagi. Pemuda itu kemudian berjongkok, karena melihat mayat yang nampak aneh. Begitu mengenaskan, kurus kering, dan pucat pasi. Sepertinya, seluruh darah di tubuhnya telah habis tanpa sisa. Sepasang mata pemuda berpakaian ungu itu kemudian beredar berkeliling. Di sekitar tempat itu, tampak jarum-jarum berserakan. Menilik dari warnanya, dapat diketahui kalau jarum-jarum itu mengandung racun. Bukan hanya itu saja yang ditemukan pemuda berambut putih keperakan ini. Ternyata di situ juga tergeletak sebuah cambuk berwarna hitam pekat. Dan memang, mayat itu adalah mayat cambuk halilintar yang tewas di tangan Brajageni. Keadaan mayat ini sungguh mengerikan. Seluruh darah di tubuhnya habis. Tapi anehnya, tidak ada bercak-bercak darah di tanah. Kemanakah perginya darah orang ini? Gumam pemuda berambut putih keperakan dengan perasaan bingung. Padahal melihat luka di perutnya, jelas kalau orang ini tertusuk senjata tajam. Tapi walau pemuda berpakaian ungu ini telah memutar otaknya untuk mencari-cari jawaban, dia tak juga menemukannya. Sebaliknya, dia justru kepusingan. Sadar kalau tidak akan menemukan jawabannya,
pemuda berambut putih keperakan ini menghentikan pemikirannya. Pemuda itu kemudian bangkit dan melangkahkan kakinya menghampiri sebuah tempat yang terlindung. Diambilnya sebatang kayu yang cukup kuat. Lalu dengan kayu itu, digalinya tanah. Menakjubkan, hanya menggunakan sebatang kayu, pemuda itu membuat sebuah lubang berbentuk persegi panjang yang cukup besar. Dan dengan waktu yang cukup singkat pula, pekerjaannya diselesaikan. Tidak lebih lambat dari orang-orang yang terbiasa bekerja kasar membuat lubang menggunakan cangkul. Ketika sebuah lubang terbuat, pemuda berambut putih keperakan itu lalu menyeret mayat cambuk hati tintal. Dan dimasukkannya mayat itu ke dalam lubang, kemudian ditimbunnya dengan tanah. Baru setelah semuanya selesai, pemuda itu melanjutkan langkahnya kembali. Kini, pemuda berambut putih keperakan itu tidak melangkah pelan seperti sebelumnya, tapi bergerak mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Dalam sekali langkah saja, tubuhnya sudah melesat 11 tombak. Luar biasa, pemuda berambut putih keperakan itu terus berlari cepat. Kini, sinar matahari yang terik dan menyengat tidak dirasakan lagi olehnya. Dan tak lama kemudian, dia telah melihat tembok batas sebuah desa. Maka, pemakaian ilmu meringankan tubuhnya dihentikan. Kemudian, kakinya melangkah seperti biasa. Dengan langkah tenang, pemuda berambut putih keperakan itu melangkah memasuki mulut desa itu. Tak dipedulikannya pandangan mata keheranan dari penduduk desa yang melihat keadaan rambutnya yang menyolok. Langkahnya tetap tenang ketika memasuki sebuah kedai. Sesaat, pemuda berambut putih keperakan itu menatap ke sekeliling. Kedai ini tampak kecil saja, dan kebetulan tengah kosong. Dia pun memilih satu di antara beberapa meja yang ada di dalamnya. Seorang laki-laki setengah tua bermuka codet, bergegas menghampiri. Rupanya, dialah pemilik kedai ini. Mau pesan apa? Dan, tanya laki-laki bermuka codet itu. Pelan dan sopan suaranya. Berikan aku seguci besar arak, sahut pemuda berambut putih keperakan itu. Pemilik kedai itu bergegas kembali ke dalam. Tak lama kemudian, dia sudah kembali sambil membawa seguci besar arak, berikut sebuah gelas bambu. Dan setelah meletakkannya di meja pemuda itu, laki-laki bermuka codet itu bergegas kembali. Pemuda berambut putih keperakan itu lalu menjumput guci arak yang tersampir di punggungnya, kemudian meletakkannya di atas meja. Perlahan, guci arak pesanannya diangkat dengan enaknya. Seolah-olah yang diangkat hanya sebuah benda ringan saja. Suara bercegukan terdengar ketika arak di guci besar itu dituang ke guci arak perak yang bentuknya jauh lebih kecil. Tak lama kemudian, guci perak itu sudah penuh. Kini, pemuda berambut putih keperakan itu menuangkan arak ke dalam gelas bambu. Sesaat kemudian, dia sudah menikmati minumannya. Entah sudah berapa gelas arak yang masuk ke perutnya. Mendadak, pemuda berpakaian ungu itu menghentikan minumnya sejenak. Pendengarannya yang tajam menangkap adanya banyak langkah kaki ringan di luar kedai. Paling tidak, pemilik langkah-langkah itu cukup berisi juga. Seketika, dia bersikap waspada. Meskipun begitu, pemuda berambut putih keperakan itu tetap berlaku tenang. Kembali gelas bambunya diangkat untuk meneruskan minumnya. Dia bersikap seolah-olah tidak tahu akan kehadiran orang-orang di depan pintu kedai. Tapi, pendengarannya dipasang setajam mungkin, bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Dengan sudut matanya, pemuda berambut putih keperakan itu melihat dua sosok tubuh yang melangkah memasuki pintu kedai, kemudian menghampiri tempat duduknya. Langkah mereka berhenti tepat di sebelah meja pemuda itu. Mau tak mau, pemuda berpakaian ungu itu menghentikan minumnya. Kepalanya mendongak menatap ke arah 4 orang yang juga tengah menatapnya. Semula aku tidak percaya ketika mendengar kalau desa ini kedatangan orang aneh. Pemuda berambut putih keperakan menyandang guci dan berpakaian ungu. Tapi ternyata berita itu benar. Sungguh tidak kusangka kalau orang sepertimu sudi datang ke desa ini, Dewa Arak, kata seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun. Tubuhnya tinggi kurus dan berpakaian putih. Kumis dan jenggotnya masih berwarna hitam. Tapi rambut di bagian pelipisnya telah bercampur warna putih. Kenalkan, aku Ki Jayus, kepala desa Pucung. Setelah berkata begitu, laki-laki berpakaian putih ini mengulurkan tangan pada pemuda berambut putih keperakan. Pemuda berpakaian ungu yang memang Dewa Arak alias Arya Buana, tersenyum. Disambutnya uluran tangan kepala desa itu, lalu dijabatnya erat-erat. Kau terlalu berlebih-lebihan, Ki. Panggil saja aku Arya, sahut Dewa Arak. Risih hatinya melihat sikap kepala desa itu yang terlalu berlebih-lebihan. Dan ini Wika apa?
Guru silat kenamaan Desa Pucung, ujar Ki Jayus lagi seraya melepaskan genggaman tangannya, memperkenalkan orang yang berada di sebelahnya. Dia adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus, berusia sekitar 45 tahun. Pakaiannya hitam, kumis dan jenggot jarang-jarang menghias wajahnya. Arya mengulurkan tangannya, tapi Wikalpa sama sekali tidak menyambutnya. Bahkan, sebaliknya malah tersenyum mengejek. Terpaksa, walau dengan muka merah, Dewa Arak menarik kembali tangannya. Memang sifatnya begitu, Arya, Ki Jayus cepat-cepat menengahi keadaan yang tidak enak itu. Tapi, percayalah, hatinya sangat baik. Dewa Arak hanya menganggukkan kepala, tidak menyahuti ucapan kepala desa Pucung itu. Sayang sekali kami tidak bisa menemanimu minum, Arya. Kami mempunyai sebuah urusan penting tentang Empu Sawung. Pandai besi desa kami itu telah tewas semalam. Keadaan mayatnya mengerikan sekali, kurus kering dan pucat pasi seperti kehabisan darah. Setelah berbasa-basi sebentar, Ki Jayus melangkah meninggalkan tempat itu. Wikalpa pun mengikuti di belakangnya, meninggalkan Dewa Arak yang tengah tercenung kaget. Jadi, masih ada lagi korban dengan tubuh kurus kering kehabisan darah? Kalau begitu, di desa ini tengah terjadi sesuatu. Dewa Arak bertekad dalam hati untuk mencoba mengungkap rahasia pembunuhan yang penuh teka-teki itu. Makanya, dia memutuskan untuk tinggal di sini sementara waktu. Setelah menyelesaikan minum dan membayar pesanannya, Arya melangkah meninggalkan tempat itu. Kini tidak ada Melati di sampingnya. Gadis berpakaian putih itu sudah kembali ke kerajaan Bojong Gading. Kerusuhan masih saja terjadi di sana, karena ada dugaan kerajaan Bojong Gading sedang lemah akibat pemberontakan Adipati Tasik. Waktu berlalu tanpa disadari. Terkadang cepat, laksana anak panah lepas dari busur. Tapi kadang pula merayap seperti seekor keong. Tak terasa, 3 hari telah berlalu, sejak Brajageni menyerahkan keris pada gurunya. Dia memang selalu menunggu, sehingga terasa membosankan. Bagaimana, guru? Tanya Brajageni begitu datang menagih janji gurunya. Keris ini akan menjadi senjata luar biasa, Brajageni, jelas Raja Racun Muka Putih. Maksud, guru? Tanya Brajageni ingin tahu. Begitu mendengar ceritamu tentang keanehan keris ini, aku lalu memeriksanya. Dan hasil yang kudapatkan, begitu mengejutkan. Apa itu, guru? Brajageni mulai bergairah. Keris ini adalah keris peminum darah, Brajageni, sahut kakek muka putih itu. Maksud, guru, setiap kali ditusukkan ke tubuh lawan, keris ini akan menghisap darahnya. Ah, Brajageni terperanjat. Setiap kali meminum darah, keris ini akan mendapat sebuah kekuatan menggiriskan, sambung Raja Racun Muka Putih, tanpa mempedulikan keterkejutan muridnya. Kekuatan apa itu, guru? Hanya satu yang baru ku ketahui, Brajageni, jawab Raja Racun Muka Putih bernada mengeluh. Apa itu, guru? Meskipun hatinya agak kecewa mendengar gurunya hanya mengetahui satu, tapi Brajageni tak bisa menahan rasa keingintahuannya. Hawa dingin yang luar biasa. Tapi kenyataannya tidak demikian, guru, bantah Brajageni ketika teringat pada salah seorang korban keris itu. Raja Racun Muka Putih mendengus. Dia sudah tahu, mengapa laki-laki tinggi kurus itu berkata demikian. Darah yang diminumnya, tidak cukup untuk menimbulkan pengaruh sampai seperti itu, selak kakek bermuka putih itu. Itulah sebabnya, hanya angin dingin biasa yang menghembus kulitmu. Jadi, maksud guru, keris itu membutuhkan darah yang lebih banyak, Brajageni. Dan juga, selama keris itu belum menunjukkan hasil yang diharapkan, jangan dipisahkan dari darah. Memangnya kenapa kalau dipisahkan, guru? Tanya Brajageni ingin tahu, meskipun sebenarnya sudah bisa menduga. Kekuatan yang timbul itu akan kembali lenyap. Brajageni mengangguk-anggukkan kepala. Semua yang dikatakan gurunya benar-benar masuk akal. Kesimpulannya, keris itu harus direndam dalam darah. Begitu kan, guru? Tepat, jawab Raja Racun Muka Putih cepat. Dan setelah itu, kita akan membuktikan keampuhan senjata ini. Kalau begitu, malam ini juga aku akan mulai bergerak, guru. Raja Racun Muka Putih sama sekali tidak menyahut. Hanya bibir atasnya saja yang bergerak sedikit, pertanda menanggapi ucapan muridnya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Brajageni segera melesat cepat meninggalkan tempat itu. Tong, tong, tong. Bunyi kentongan terdengar mengiringi langkah 2 orang peronda yang berjalan mengelilingi wilayah desa Pucung. Kedua orang ini tak lain dari Rakapitu dan Gibang. Rakapitu, laki-laki bertubuh tinggi besar itu menoleh. Ada apa, Gibang? Tanya Rakapitu.
Gibang terdiam sesaat, nampak kalau merasa ragu-ragu untuk berbicara. Karuan saja hal ini membuat rekannya kesal. Untung, sebelum laki-laki tinggi besar itu memuntahkan kekesalannya, Gibang telah terlebih dulu membuka suara. Kau tidak merasa ada keanehan malam ini, Raka Pitu? Kau ini bicara apa, sih? Raka Pitu malah balik bertanya. Nada suaranya menyiratkan kekesalan. Rupanya, dia tengah tidak mau diganggu. Dengar dulu, Raka Pitu, sahut Gibang cepat. Aku belum selesai bicara. Raka Pitu pun menghentikan ucapannya. Tangannya yang memegang kentongan kembali bekerja. Tong, tong, tong. Bunyi kentongan itu terdengar nyaring menembus kesunyian malam yang mencekam. Malam ini perasaanku tidak enak sekali. Raka Pitu, keluh Gibang setelah suara kentongan itu lenyap. Bahkan bulu kudukku sampai berdiri. Lalu, tanya Raka Pitu dengan suara sumbang, seperti dilanda ketegangan. Memang sebenarnya, dia sejak tadi dicekam perasaan tidak enak dan rasa takut yang aneh. Itulah sebabnya, laki-laki tinggi besar ini jadi agak kesal ketika Gibang membuka pembicaraan seperti itu. Akibatnya, rasa takutnya semakin besar melanda hatinya. Perasaanku, ada sesuatu yang akan terjadi, sambung Gibang pelan, lebih mirip bisikan. Belum juga laki-laki berwajah penuh tahi lalat ini menutup mulut, pandangan matanya menangkap adanya sosok serba hitam tak jauh di depan mereka. Sosok serba hitam itu berjarak sekitar 5 tombak dengan mereka. Hati Raka Pitu dan Gibang tercekat. Apalagi ketika menyadari kalau kini mereka tengah berada di tempat yang agak jauh dari rumah-rumah penduduk. Raka Pitu dan Gibang sudah bisa memperkirakan kalau sosok serba hitam itu mempunyai maksud buruk. Tanpa ragu-ragu lagi, Gibang segera memindahkan obornya ke tangan kiri. Sementara tangan kanannya cepat bergerak ke arah pinggang. Serat. Sinar terang berpendar ketika golok itu keluar dari sarung. Sementara Raka Pitu masih tetap belum bertindak apa-apa. Hanya sepasang matanya saja yang menatap sosok serba hitam itu penuh selidik. Di tangan kanannya tetap tergenggam kentongan. Dalam keremangan sinar bulan, tampak sosok hitam itu memang berniat menghadang mereka. Sosok bertubuh tinggi kurus. Pakaiannya serba hitam. Wajahnya tertutup kain hitam mulai dari bawah mata. Bukan itu saja. Kepalanya pun terbungkus sebuah kaping bambu. Memang tidak ada yang menyangka kalau sosok di balik semua itu adalah Brajageni. Namun siapapun orangnya, Raka Pitu dan Gibang harus bersikap waspada. Siapa kau? Tanya Gibang agak keras, dengan jantung berdetak kencang. Sikap dan dandanan orang ini menimbulkan kecurigaan di hatinya. Namun bukan jawaban yang didapatkan Gibang, tapi terjangan. Tanpa berkata-kata lagi, Brajageni segera melompat. Tangan kanannya yang berbentuk cakar meluncur deras ke arah dada. Wut! Angin menderu keras mengiringi tibanya serangan Brajageni. Jelas, serangannya itu mengandung tenaga dalam tinggi. Hal ini tidak aneh, karena laki-laki bertubuh tinggi kurus ini telah mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimiliki. Gibang terkejut bukan main melihat kecepatan gerak lawannya. Dengan gugup, obor yang dipegang dilemparkan ke arah tubuh lawan yang tengah menuju ke arahnya. Brajageni hanya mendengus. Terpaksa serangannya dibatalkan, dan secepat itu pula tangannya dikibaskan ke arah obor yang tengah menyambarnya. Takek, suara berderak keras terdengar begitu batang obor itu hancur berkeping-keping. Hiat, Gibang berseru keras seraya melompat menerjang. Golok di tangannya menusuk cepat ke arah perut Brajageni. Raka Pitu pun tak tinggal diam. Maka, cepat dipukulnya kentongan berkali-kali. Tong, tong, tong. Suara kentongan tanda bahaya pun terdengar. Dan sehabis memberi tanda, laki-laki tinggi besar ini mencabut golok untuk membantu rekannya yang tengah menghadapi Brajageni. Golok di tangannya membabat cepat ke arah leher. Brajageni geram bukan kepalang melihat Raka Pitu memukul kentongan tanda bahaya. Sudah dapat diperkirakan kalau tak lama lagi penduduk desa akan berdatangan. Dan dia tidak ingin masih berada di sini saat para penduduk datang. Bila hal itu terjadi, maka akan banyak penduduk yang menjadi korban. Brajageni tidak menginginkan hal itu. Malam itu, cukup 2 orang saja yang akan dijadikan korban. Sisanya esok malam. Makanya, kini dia harus bertindak cepat. Brajageni sama sekali tidak berusaha mengelak atau menangkis saat kedua orang lawannya bergerak menyerang. Sepertinya laki-laki bertubuh kurus itu tidak mempedulikan mereka. Karuan saja hal ini membuat Raka Pitu dan Gibang jadi gembira. Mereka menduga laki-laki bercaping itu tidak mampu mengelakkan serangan gabungan yang dilakukan. Takek, takek, 2 batang golok itu membalik ketika mengenai sasaran. Sementara tangan kedua orang penyerang itu bergetar hebat,
sampai-sampai senjata yang digenggam hampir terlepas dari pegangan. Tidak hanya itu saja yang dilakukan Brajageni. Tubuhnya cepat menyelinap ke belakang. Dan setibanya di sana, cepat laksana kilat, kedua tangannya menepuk tengkuk Rakapitu dan Gibang. Gerakan Brajageni cepat bukan main. Terdengar suara keluhan lirih, disusul robohnya tubuh kedua orang itu begitu kedua tangan Brajageni hinggap di sasaran. Rakapitu dan Gibang kontan pingsan. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Brajageni menyambar mereka sebelum menyentuh tanah. Dan secepat itu pula, laki-laki serba hitam itu melesat kabur dari situ, sambil memanggul tubuh kedua orang yang akan menjadi korbannya. Baru saja tubuh Brajageni lenyap ditelan kegelapan malam, para penduduk desa Pucung muncul di tempat itu. Jumlah mereka tak kurang dari 20 orang. Di tangan mereka semua tergenggam sebatang obor, membuat suasana di tempat itu jadi terang benderang. Dengan dipimpin 4 orang peronda lain yang tadi berjaga-jaga di pos, para penduduk mencari-cari di sekitar tempat itu. "Kau yakin suara kentongan itu berasal dari sini, Guryang?" tanya salah seorang penduduk yang berusia setengah baya. Guryang, yang ternyata adalah seorang pemuda, langsung menoleh. "Aku yakin sekali, Paman," sahut Guryang. "Mantap. Kalau begitu, mari kita cari di sekitar sini," seru laki-laki setengah baya itu. "Hei," seru salah seorang penduduk. Telunjuk tangan kanannya menuding ke tanah. Seperti mendapat aba-aba, belasan orang rekannya menoleh ke arah yang ditunjuk, kemudian bergegas melangkah menghampiri. Guryang membungkukkan tubuhnya, memungut 2 batang golok. Kemudian diperhatikannya golok itu dengan seksama. "Ini golok Rakapitu dan Gibang," desak Guryang. "Berarti mereka tadi berada di sini," sambut seorang penduduk yang berbibir tebal dan hitam. "Benar," sahut Guryang memberi dukungan. Meskipun tanda-tandanya sedikit, bisa diketahui kalau di sini telah terjadi pertarungan. "Tapi, kemana mereka?" tanya seorang penduduk yang bertubuh kecil kurus. Tidak jelas, kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Dan andai kata ditujukan pun, orang yang ditanya tidak akan bisa menjawabnya. Mereka semua memang sama-sama tidak tahu. Kita berpencar mencarinya, lagi-lagi Guryang yang mengambil keputusan cepat. Kita memecah diri menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. "Bagaimana? Setuju?" "Setuju," sahut belasan orang penduduk serentak. Guryang tersenyum lebar melihat sambutan yang menggembirakan itu. Setelah merundingkan kembali, apa-apa yang harus dilakukan, keempat orang itu pun segera berpencar. 20 orang penduduk yang terbagi menjadi 4 kelompok mulai menyusuri sekitar daerah itu. Mereka mencari-cari dengan penuh semangat. Mereka menguak kerimbunan pepohonan dan semak-semak seraya memanggil-manggil nama kedua orang peronda itu. Tapi, tetap saja tidak ada tanda-tanda keberadaan Rakapitu dan Gibang. Akhirnya setelah lama mencari-cari tanpa hasil, para penduduk putus asa. Kedua kaki mereka telah lelah sekali. Leher terasa sakit, dan suara pun serak karena terlalu sering memanggil-manggil. Sedangkan, yang dicari tak kunjung datang. Satu demi satu kelompok pencari itu mulai kembali ke pos masing-masing dengan langkah lesu. Mereka hanya dapat berharap agar kedua orang itu selamat. Jilid 7. Hari masih pagi di desa Pucung. Matahari yang berbentuk bola raksasa baru saja muncul di ufuk timur. Warnanya merah jingga. Suasana pagi yang semula sunyi, mendadak dipecahkan oleh teriakan keras diiringi sesosok tubuh yang berlari terpontang-panting. Menilik dari pakaiannya, dia pasti penduduk desa Pucung. Orang itu terus saja berlari cepat, sekalipun telah memasuki desa. Tentu saja hal ini menarik perhatian beberapa penduduk lainnya. "Ada apa, Soma?" tanya seorang yang rambutnya dikuncir, pada laki-laki berpakaian kuning yang tengah berlari-lari itu. Tapi Soma sama sekali tidak menghiraukannya, dan malah terus saja berlari. Hal ini membuat laki-laki berkuncir itu penasaran. Segera perhatiannya dialihkan pada orang yang berada di sebelahnya. "Ada apa?" tanya laki-laki berkuncir itu. Tapi orang yang ditanya juga hanya menggelengkan kepala. Sepertinya dia menuju ke rumah kepala desa, tebak seorang penduduk yang bermata picak. "Pasti ada sesuatu yang akan dilaporkannya," sambut laki-laki yang berambut dikuncir. Karena perasaan ingin tahu, orang-orang itu pun bergerak mengikuti. Dan memang, apa yang dikatakan orang bermata picak itu benar. Soma ternyata menuju rumah kepala desa. Ki masih dalam keadaan berlari-lari, dan dalam jarak tak kurang dari 5 tombak, laki-laki berpakaian kuning itu berteriak-teriak memanggil Ki Jayus yang kebetulan tengah berada di halaman. Karuan saja hal ini membuat kepala desa Pucung itu terperanjat. "Ada apa?"
Tanya Ki Jayus ketika Soma telah berada di hadapannya. Anu, Ki, dengan terputus-putus karena napasnya masih memburu, Soma berusaha berbicara. Tenanglah dulu, ujar Ki Jayus pelan. Kau tidak akan bisa mengatakannya kalau tidak tenang dulu. Laki-laki berpakaian kuning yang bernama Soma itu terdiam, berusaha menenangkan diri. Tarik napas dalam-dalam, lalu keluarkan, saran Ki Jayus. Kembali laki-laki setengah baya itu menuruti anjuran kepala desa Pucung itu. Napasnya segera ditarik dalam-dalam, lalu dihembuskan kuat-kuat. Memang setelah beberapa kali melakukan hal itu, dia mulai merasa tenang. Sekarang, katakanlah, mengapa kau bersikap seperti itu? Ujar Ki Jayus penuh wibawa. Mereka, Ki, aku telah menemukannya, Soma berusaha menjelaskan. Mereka siapa? Ki Jayus mengerutkan kening. Bicaralah yang jelas. Rakapitu dan Gibang, Ki. Rakapitu dan Gibang, ulang Ki Jayus lambat-lambat. Memangnya, ada apa dengan kedua orang itu? Jadi, kau belum mengetahuinya, Ki. Sekarang malah laki-laki berpakaian kuning itu yang terheran-heran. Mengetahui apa? Tanya Ki Jayus, tak mengerti. Rakapitu dan Gibang hilang secara aneh semalam. Setelah memukul kentongan tanda bahaya, jelas laki-laki berpakaian kuning itu. Heh, mengapa aku tidak diberitahu? Ada nada teguran dalam pertanyaan itu. Kami belum sempat memberitahukanmu, Ki. Selak sebuah suara menyahuti, sebelum Soma menjawab. Serentak Ki Jayus dan laki-laki setengah baya menoleh ke arah asal suara. Di sana berdiri Guryang dan 3 orang lainnya. Mereka berempat adalah yang bertugas ronda semalam. Semalam kami ingin memberitahukanmu, tapi malam sudah terlalu larut. Dan menjelang dini hari, kami terpaksa mengurungkannya. Maaf, Ki, kami tidak ingin mengganggumu, jelas Guryang mewakili rekan-rekannya. Hanya gumaman tak jelas yang menyambuti ucapan pemuda bertubuh kekar itu. Rencananya, pagi ini kami akan memberitahumu. Sekalian meneruskan pencarian. Tapi, rupanya kami sudah didahului Kakang Soma. Aku telah menemukan mereka, Guryang, jelas Soma. Aku telah mendengarnya tadi, Kang, sahut Guryang. Bagaimana keadaan mereka? Tidak ada harapan sama sekali, sahut Soma bernada mengeluh. Jadi, suara Guryang tercekat di tenggorokan. Ya, Soma menganggukkan kepala. Mereka tewas. Ya, Tuhan, hampir berbarengan, semua mulut berseru. Mari kita ke sana, ajak Ki Jayus yang terlebih dulu sadar dari kesedihannya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, ke-6 orang itu segera meninggalkan tempat itu, menuju tempat Rakapitu dan Gibang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Di tengah perjalanan, mereka bertemu rombongan penduduk yang bermaksud menyusul Soma. Dan begitu para penduduk itu mengetahui maksud rombongan kecil itu, mereka juga ikut menggabungkan diri. Semakin lama, rombongan itu semakin banyak jumlahnya. Dan menjelang mulut desa, Dewa Arak dan Wikalpa yang kebetulan ada di situ segera menggabungkan diri. Suara riuh seperti ada serombongan lebah marah terdengar ketika para penduduk berbicara satu sama lain. Soma bertindak sebagai penunjuk jalan, membawa rombongan penduduk ini menuju hutan dadap. Bagaimana kau bisa menemukannya, Soma? Tanya Guryang. Ada nada penasaran dalam suaranya. Maklum, semalam dia bersama rekan-rekannya telah mencari-cari sampai semalam suntuk, tapi tanpa hasil. Aku pun menemukannya secara tidak sengaja, Guryang. Kau tahu kan, aku selalu mencari kayu bakar di hutan ini. Dan secara tidak sengaja, aku melihat mayat mereka. Mengerikan. Setelah berkata demikian, Soma bergidik. Namun, Guryang tidak menanggapi. Sehingga laki-laki setengah baya itu pun menghentikan ucapannya. Tak lama kemudian, rombongan penduduk desa Pucung ini telah memasuki hutan dadap. Soma terus berjalan di depan, sampai akhirnya tiba di depan sebatang pohon yang di sekitarnya terdapat semak-semak. Disitulah mayat mereka kutemukan, tunjuk laki-laki berpakaian kuning itu memberitahu. Telunjuk tangan kanannya menuding ke arah pohon dan semak-semak. Guryang dan 3 orang rekannya segera melangkah maju, lalu menguak kerimbunan semak-semak. Sementara yang lainnya menunggu di tempat. Terdengar jerit pelan bernada keluhan. Sesaat kemudian, keempat orang itu bergerak terhuyung-huyung keluar kerimbunan. Wajah mereka tampak pucat pasi. Guryang, ada apa? Tanya Ki Jayus tak sabar. Mengapa mayat mereka tidak dibawa keluar? Tapi Guryang sama sekali tidak menyahuti pertanyaan kepala desa Pucung itu. Tampak jelas kalau dia masih dilanda keterkejutan yang amat sangat. Melihat hal ini, Wikalpa jadi tidak sabar lagi. Segera kakinya melangkah, memasuki kerimbunan semak-semak itu.
Kini para penduduk kembali menanti, dengan perasaan tegang. Mereka ingin tahu, apa yang akan terjadi lagi. Tapi, tidak terdengar suara keluhan sedikit pun dari dalam kerimbunan semak-semak itu. Bahkan tak lama kemudian, laki-laki berkumis jarang-jarang itu telah keluar dari kerimbunan semak-semak. Di bahu kanan kirinya sudah terpanggul dua sosok tubuh. Dengan wajah tenang, Wikalpa menurunkan tubuh yang dipanggulnya. Memang yang dikatakan Soma benar, bahwa dua sosok mayat itu adalah Rakapitu dan Gibang. Tapi, keadaan mereka benar-benar mengerikan. Kepala hampir terlepas dari leher, sedangkan tubuhnya kurus kering dan pucat seolah-olah tak ada darah setetes pun di tubuh mereka. Bukan itu saja, sekujur tubuh mereka juga penuh luka sayatan. Bahkan pakaian kedua orang itu compang-camping. Arya mengerutkan alisnya. Kembali Dewa Arak melihat mayat-mayat dengan luka-luka yang sama dengan yang pernah ditemukannya. Apakah ada makhluk peminum darah yang berkeliaran di desa ini? Keparat, Ki Jayus, kepala desa Pucung itu menggertakkan gigi begitu melihat mayat kedua orang warganya. Iblis mana yang telah melakukan semua ini? Tapi tidak ada satupun warganya yang menjawab pertanyaan itu. Mereka semua sama-sama menundukkan kepala. Guryang, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Rakapitu dan Gibang bertugas bersamamu? Guryang mengangkat kepala, menatap sebentar wajah Ki Jayus. Maafkan aku, Ki, pinta Guryang. Waktu peristiwa itu terjadi, aku tidak berada bersama mereka. Lalu, kau berada di mana? Sentak Ki Jayus. Aku dan yang lain berada di gardu jaga, Ki. Sementara Rakapitu dan Gibang berkeliling. Hanya gumaman pelan yang keluar dari mulut kepala desa Pucung itu. Ki, sapa Arya begitu mendapat kesempatan. Ada apa, Arya? Tanya Ki Jayus seraya menoleh ke arah pemuda berambut putih keperakan itu. Apakah ini adalah kejadian yang baru pertama kali? Tanya Arya ingin tahu. Tidak, Arya, Ki Jayus menggelengkan kepala. Ini adalah kejadian yang kedua kalinya. Kejadian pertama telah menimpa Empu Sawung. Dewa Arak menganggukkan kepala. Jadi, ini adalah kejadian ketiga kalinya yang dilihat Arya. Yang kedua adalah sosok hitam yang kemudian dikuburkannya. Keadaan mayat mereka mengerikan sekali, Ki, kata Arya lagi. Sepertinya darah di seluruh tubuh mereka habis. Apa mungkin di desa ini ada makhluk peminum darah? Ki Jayus mengangkat bahu. Aku sama sekali tidak tahu, Arya. Tapi yang jelas, aku belum pernah mendengarnya. Dewa Arak terdiam. Nanti malam penjagaan harap lebih ditingkatkan. Kalian semua harus bersikap waspada. Begitu melihat gelagat mencurigakan, lekas pukul kentongan secepatnya, ujar Ki Jayus pada Guryang. Baik, Ki, semua kepala terangguk pelan. Bagus, sekarang mari kita kembali, mengurus mayat kedua orang ini dulu, ujar Ki Jayus lagi. Sesaat kemudian, rombongan penduduk desa Pucung itu pun bergerak meninggalkan hutan dadap. Malam itu, suasana terasa lebih menyeramkan. Kematian demi kematian yang datang susul-menyusul, benar-benar membuat desa Pucung geger. Para penduduknya kini dicekam rasa ketakutan. Mereka khawatir, kalau pembunuh misterius itu akan mendatangi mereka. Tong, tong, tong. Suara kentongan terdengar mengusik keheningan malam sepi yang hanya dihiasi bulan sabit di langit. Guryang dan ketiga orang kawannya mengedarkan pandangan ke sekeliling. Masing-masing mengawasi arah yang berlainan. Hei, seru Guryang kaget. Mendadak saja, sesosok bayangan hitam bertubuh tinggi kurus tampak melesat cepat ke arahnya. Pemuda bertubuh pendek kekar ini memang bertugas mengawasi belakang. Cepat menyingkir, seraya berseru demikian, Guryang melompat ke samping, dan membuang tubuhnya ke tanah. Begitu juga ketiga orang kawannya. Maka, serangan sosok hitam itu hanya mengenai tempat kosong. Cepat pukul kentongan, teriak Guryang keras seraya melompat menyerang sosok hitam itu. Golok di tangannya membabat cepat ke arah leher sosok bercaping itu. HMH, sosok hitam yang jika dibuka selubung kain hitamnya adalah Brajageni, hanya mendengus. Tangan kirinya bergerak cepat ke arah golok yang menyambarnya. Tap, Guryang terbelalak kaget ketika goloknya dapat dicengkeram lawan. Dan sekali Brajageni bergerak membetot, kontan tubuh pemuda pendek kekar ini terhuyung ke depan. Di saat itulah telunjuk kanan laki-laki tinggi kurus ini bergerak cepat ke arah dada. Tidak ada pilihan lagi bagi Guryang, kecuali melepaskan goloknya dan melempar tubuh ke belakang. Maka, serangan Brajageni hanya mengenai tempat kosong. Pada saat yang sama, salah seorang peronda telah memukul kentongan. Tong, tong, tong.
Suara kentongan tanda bahaya terdengar keras menguak keheningan malam sepi. Brajageni menggertakkan gigi. Sayang, dia harus berusaha keras agar calon korbannya tidak mati. Korbannya harus dibawa dalam keadaan hidup kalau ingin darah itu berguna untuk kerisnya. Dengan perasaan geram, Brajageni melompat menyerang. Laki-laki tinggi kurus ini tahu kalau dia harus bertindak cepat. Masalahnya, orang-orang pasti akan berkumpul di sini. Maka tanpa ragu-ragu lagi, segera dikerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Betapapun Guryang dan ketiga orang kawannya telah mengerahkan seluruh kemampuan, namun dalam 2 gebrakan saja, laki-laki tinggi kurus ini telah berhasil menotok lemas 2 orang lawannya. Dan secepat kedua orang itu roboh, secepat itu pula Brajageni memanggulnya. Kemudian, laki-laki tinggi kurus itu membawanya kabur. Di saat itulah, melesat sesosok bayangan ungu. Dan dengan gerakan indah dan manis, sosok bayangan itu bersalto beberapa kali di udara, kemudian hinggap di hadapan Brajageni. Mau lari kemana, penjahat keji? Bentak sosok ungu yang tak lain dari Dewa Arak. Sepasang mata pemuda berambut putih keperakan itu merayapi sekujur tubuh laki-laki bercaping. Brajageni tercenung bingung. Dia kini tengah memanggul tubuh 2 orang korbannya. Lalu, bagaimana mungkin melawan Dewa Arak? Di saat laki-laki bertubuh tinggi kurus ini kebingungan, sesosok bayangan merah tiba-tiba menerjang dari udara ke arah Dewa Arak dengan serangan totokan-totokan jari tangan terbuka lurus ke arah ubun-ubun dan pelipis. Arya terperanjat, sama sekali tidak disangka akan mendapat serangan mendadak dan dahsyat begitu. Tanpa pikir panjang lagi, pemuda berambut putih keperakan itu membalikkan tubuh dan menggerakkan tangan menangkis. Plak, plak, plak. Terdengar benturan keras seperti 2 batang logam beradu ketika 2 pasang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi berbenturan. Akibatnya sungguh hebat, tubuh Dewa Arak terhuyung 2 langkah ke belakang. Sekujur tangannya terasa bergetar hebat. Sementara sosok bayangan merah itu terpental balik ke atas. Arya terkejut. Disadari kalau penyerangnya memiliki tenaga dalam amat kuat. Tenaga sosok bayangan merah itu tidak kalah dengan tenaganya sendiri. Sebenarnya, bukan hanya Dewa Arak saja yang terkejut. Ternyata sosok bayangan merah itu pun dilanda perasaan yang sama. Dan dengan gerakan indah dan manis, kakinya mendarat di tanah. Brajageni tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia tahu kalau sosok bayangan merah itu adalah gurunya yang berjuluk Raja Racun Muka Putih. Maka tanpa pikir panjang lagi, laki-laki bertubuh tinggi kurus ini melesat kabur. Hei, seru Arya keras seraya melesat memburu. Tapi sebelum maksud Dewa Arak terlaksana, sesosok bayangan merah telah berkelebat cepat dan tahu-tahu telah berada di hadapannya. Mau tak mau Arya terpaksa mengurungkan niatnya untuk mengejar Brajageni. Sosok bayangan merah di hadapannya ini memang seorang lawan yang amat tangguh. Dalam keremangan malam yang hanya diterangi cahaya bulan, Dewa Arak menatap penyerangnya. Dia adalah seorang kakek bertubuh sedang, berpakaian serba merah. Kumis dan jenggotnya berwarna hitam. Sangat pas sekali dengan kulit wajahnya yang putih seperti kapur. Kulit wajahnya yang putih, nampak terlihat jelas dalam suasana malam kelam. Hahaha, Raja Racun Muka Putih tertawa keras sekali. Bahkan bagai menggelegar seperti guntur. Jelas kalau tawanya disertai pengerahan tenaga dalam. Dan akibatnya sungguh hebat. Guryang dan seorang temannya yang masih berada di situ seketika terjungkal jatuh. Dari mulut, hidung, dan telinga kedua orang itu mengalir darah segar. Yang pasti, mereka tewas seketika dengan dada pecah. Arya kaget bukan main, merasakan pengaruh suara tawa itu. Dadanya tergetar hebat dan telinganya pun berdengung keras. Buru-buru tenaga dalamnya dikerahkan untuk menahan serangan tawa Raja Racun Muka Putih. Belasan orang penduduk yang berdatangan dan berada dalam jarak yang cukup jauh pun mengalami akibat yang serupa. Tubuh mereka terjungkal, lalu buru-buru mendekapkan kedua tangan ke telinga dalam usaha menahan serangan suara tawa itu. Meskipun tidak melihat, Arya tahu apa yang dialami para penduduk itu. Dan kalau dibiarkan, mereka semua akan tewas. Maka pemuda berambut putih keperakan ini segera menghentakkan kedua tangannya ke arah lawan menggunakan jurus pukulan belalang. Wus, angin keras berhawa panas menyengat, menyambar ke arah Raja Racun Muka Putih. Seketika tokoh sesat yang menggiriskan ini terperanjat, mengenali serangan berbahaya itu. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, tubuhnya segera dilempar ke samping dan bergulingan di tanah. Dengan sendirinya, suara tawanya pun terhenti. Tanpa diduga, begitu kakek bermuka putih ini bangkit dari berguling,
tubuhnya langsung melesat ke arah kerumunan penduduk yang tadi terjungkal di tanah sambil mendekap telinga. Dan sekali tangan kakek ini terulur, dua sosok tubuh telah berada dalam panggulannya. Tentu saja Dewa Arak tidak membiarkan begitu saja. Cepat laksana kilat, tubuhnya melompat memburu. Tapi, rupanya hal itu sudah diperhitungkan Raja Racun Muka Putih. Tangan kanannya yang bebas langsung dikibaskan. Maka sekumpulan benda-benda berbentuk serbuk berbau amis memuakan meluncur ke arah Arya. Pemuda berambut putih keperakan ini tidak punya pilihan lagi, kecuali cepat melompat ke samping dan bergulingan di tanah. Untunglah taburan serbuk beracun dari lawannya mengenai tempat kosong. Raja Racun Muka Putih memang tidak bermaksud sungguh-sungguh menyerang. Serangan itu ternyata dimaksudkan hanya untuk mencegah usaha Dewa Arak menghalangi kepergiannya. Maka begitu Arya mengelak, kesempatan ini segera dipergunakannya. Tubuhnya melesat cepat bagai kilat. Dan dalam sekejapan saja, tubuhnya sudah lenyap di telan kerimbunan pepohonan di tengah kegelapan malam. Jilid 8. Dewa Arak menghela napas berat, dan sama sekali tidak mengejar. Dia merasa, hal itu sama sekali tidak ada gunanya. Maka, bergegas perhatiannya dialihkan pada para penduduk desa yang masih terduduk di tanah. "Mana Ki Jayus dan Wikalpa?" tanya Arya, setelah tidak melihat adanya kedua orang itu dalam kerumunan penduduk. Tidak ada satupun penduduk yang menyahut. "Aneh," gumam Dewa Arak pelan. "Kedua orang itu tidak pernah ada setiap kali terjadi pembunuhan seperti ini." "Kau menduga, mereka pelakunya, Dewa Arak?" tanya Soma begitu mendengar nada suara Arya. "Tidak sampai sejauh itu, aku hanya agak curiga saja. Ketidakhadiran merekalah yang membuatku curiga. Apalagi ciri-ciri kedua orang itu mirip sosok hitam bercaping," sahut Arya tidak berani menduga sembarangan. "Tapi yang membuatku ragu, mengapa sampai kedua-duanya tidak hadir pada setiap kejadian." "Jadi, salah satu di antara mereka kau curigai sebagai pelakunya, Dewa Arak?" desak Soma lagi. Perlahan, kepala Arya mengangguk. "Andai kata benar, siapa di antara kedua orang itu yang lebih kau curigai?" tanya Soma ingin tahu. "Ki Jayus," kata Arya pelan. Mengapa bukan Wikalpa, Dewa Arak?" Soma terkejut. "Aku lebih condong padanya." "Mengapa?" tanya Arya ingin tahu. "Gerak-geriknya kasar. Dan lagi, pakaiannya pun cocok dengan orang tadi," sahut laki-laki berpakaian kuning memberi alasan. "Aku lebih condong pada Ki Jayus," pelan suara Dewa Arak. "Apa dasarnya hingga kau menuduh begitu?" kejar Soma. Rasa penasarannya terdengar jelas dalam suaranya. Arya menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat sebelum menjawab pertanyaan itu. Seorang pembunuh yang tidak ingin dikenali, dengan sendirinya berusaha menyamarkan diri. Wikalpa terlalu menonjol sikap kasarnya. Juga pakaiannya. "Jadi, itulah sebabnya aku lebih condong pada Ki Jayus," urai Dewa Arak panjang lebar. Soma kontan terdiam, kemudian bangkit berdiri. Sikapnya diikuti penduduk lainnya. Mereka juga tak lupa membawa mayat Guryang dan rekannya. Arya pun melangkah di belakang mereka. Menjelang tembok batas desa, tampak sosok berpakaian putih berlari-lari menyambut. Sosok itu bertubuh tinggi kurus. Baik Dewa Arak maupun penduduk desa Pucung segera mengetahui siapa adanya sosok berpakaian putih itu. Meskipun jaraknya masih cukup jauh, namun potongan tubuh sosok itu sangat dikenal. Siapa lagi kalau bukan Ki Jayus? Dugaan mereka memang tidak salah. Laki-laki berpakaian putih itu memang Ki Jayus, kepala desa Pucung. Seketika jantung Dewa Arak dan Soma berdebar tegang, karena teringat akan pembicaraan tadi. Begitu telah berada dekat mereka, tanpa mempedulikan yang lain, Ki Jayus berlari mendekati Dewa Arak. Kemudian, ditariknya tangan Dewa Arak, menjauhkannya dari rombongan penduduk. "Kalian berangkat lebih dulu," seru Ki Jayus pada para penduduk yang menghentikan langkah, dan baru kembali berjalan setelah mendengar perintah itu. Setelah rombongan penduduk itu melangkah pergi, Ki Jayus menarik tangan Arya melangkah meninggalkan tempat itu. Mereka menuju arah yang berlawanan. "Ada apa, Ki?" tanya Arya. Teringat akan dugaannya, membuat pemuda berambut putih keperakan ini bersikap waspada. Ki Jayus tidak langsung menjawab, tapi terus saja melangkah. Arya yang merasa penasaran terpaksa mengikuti, meskipun kini tangannya tidak dituntun seperti tadi. "Aku telah mengetahui tempat persembunyian orang bercaping itu, Arya," jelas kepala desa Pucung pelan seraya menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri sambil tetap melangkah. Jelas kalau Ki Jayus tidak ingin ada orang lain yang mendengar ucapannya. "Benarkah apa yang kau katakan itu, Ki?"
Tanya Arya meminta ketegasan, seraya ikut melangkah di sebelah kepala desa pucung itu. Ki Jayus menatap Arya tajam-tajam. Kau tidak mempercayaiku, Arya? Tanya laki-laki berpakaian putih itu. Ada nada ketidaksenangan dalam suaranya. Bukannya tidak percaya, Ki, sahut Arya mengelak. Tapi merasa ragu. Apa yang membuatmu ragu, Arya? Selaki Jayus ingin tahu. Dari mana kau mengetahui tempat tinggal orang bercaping itu, Ki? Diam-diam aku mengikutinya, sahut laki-laki berpakaian putih itu. Dewa Arak menoleh, menatap wajah Ki Jayus tanpa berkata-kata. Begitu mendengar suara kentongan tadi, aku segera menuju ke sana. Tapi, kulihat kau tengah bertempur menghadapi seorang kakek berpakaian merah. Sementara, orang bercaping hitam kulihat melarikan diri sambil membawa 2 orang wargaku. Semula aku kebingungan, tapi akhirnya kuputuskan untuk mengikuti orang bercaping itu. Ternyata usahaku tidak sia-sia, karena aku berhasil mengetahui sarangnya, jelas laki-laki berpakaian putih panjang lebar. Arya tercenung mendengar uraian panjang lebar Ki Jayus. Hatinya jadi ragu dengan dugaannya semula. Kalau apa yang dikatakan kepala desa pucung ini benar, berarti orang bercaping itu adalah Wikalpa. Sementara, dugaan kalau orang bercaping adalah Ki Jayus kontan menguap. Memang, rasanya tidak mungkin kalau kepala desa pucung ini pelakunya. Benar kata Soma, pasti pembunuh biadab itu adalah Wikalpa. Sekarang apa rencanamu, Ki? Kita serbu sarang mereka, sahut Ki Jayus. Tegas dan mantap kata-katanya. Sekarang, Ki, tanya Arya memastikan. Ki Jayus menggelengkan kepala. Besok, jawab laki-laki berpakaian putih itu. Hari masih pagi, angin yang sejuk dan dingin berhembus pelan, terasa nikmat sampai ke dalam dada. Tampak 2 sosok tubuh melangkah pelan memasuki hutan dadap. 2 sosok itu adalah Dewa Arak dan Ki Jayus. Ki, ucap Arya memecah keheningan pagi. Hanya gumam pelan Ki Jayus yang menyambuti sapaan Arya. Apakah kau sanggup menghadapi orang bercaping itu? Tanya Arya ragu-ragu. Aku tidak berani memastikannya, Arya, jawab laki-laki berpakaian putih bernada memutar. Dewa Arak terdiam, tidak berkata-kata lagi. Dan karena Ki Jayus juga tidak berkata-kata lagi, suasana pun jadi hening. Kini yang terdengar hanyalah suara kerosak lerumputan dan semak-semak kering yang terpijak kaki-kaki mereka. Mendadak Arya mengernyitkan keningnya. Pendengarannya yang tajam menangkap adanya suara langkah perlahan dan ringan di belakangnya. Tapi, dia berpura-pura tidak tahu, dan terus saja melangkah. Hanya saja, Dewa Arak mulai bersikap waspada, bersiap-siap menghadapi serangan mendadak. Masih jauhkah tempat itu, Ki? Tanya Arya lagi ketika mereka telah semakin jauh masuk ke dalam hutan. Tidak ada sahutan yang menyambuti pertanyaan Dewa Arak. Karuan saja hal itu mengherankan hati Arya. Apalagi ketika beberapa saat menunggu, juga tak terdengar sahutan. Mendadak Ki Jayus mendoyongkan tubuh ke kanan sambil mengirimkan kibasan tangan kiri ke arah pelipis Arya. Karuan saja hal ini membuat pemuda berambut putih keperakan ini terkejut. Sama sekali tidak disangka kalau akan mendapat serangan maut yang dilakukan dalam jarak dekat dan tiba-tiba sekali. Tapi Dewa Arak adalah tokoh berkepandaian tinggi, yang telah kenyang bertempur menghadapi tokoh-tokoh licik dan menggiriskan. Sudah tak terhitung lagi ancaman maut dan serangan mendadak yang dihadapinya. Maka meskipun berada dalam keadaan gawat seperti itu, Dewa Arak masih mampu menyelamatkan diri. Cepat-cepat tubuhnya didoyongkan ke kiri, sehingga kibasan itu mengenai tempat kosong. Hanya berjarak sekitar 3 jari dari sasaran semula. Menilik dari rambut dan pakaian Arya yang berkibaran keras, bisa diperkirakan kekuatan tenaga dalam yang terkandung dalam serangan itu. Belum juga Dewa Arak berbuat sesuatu, Ki Jayus telah melancarkan serangan susulan. Laki-laki berpakaian putih ini mengirimkan tendangan miring ke arah pelipis, sambil memutar tubuh. Arya tetap bersikap tenang, karena sudah tidak berada dalam keadaan berbahaya lagi. Namun demikian, dia masih berada dalam keadaan terdesak. Tanpa ragu-ragu, segera ditangkisnya serangan lawan dengan tangan kanan. Plakek, Ki Jayus memekik tertahan. Tubuh laki-laki ini terhuyung 2 langkah ke belakang. Sementara, Dewa Arak hanya merasakan tangan yang berbenturan dengan kaki kepala desa pucung itu bergetar. Dan hebatnya, kuda-kudanya sama sekali tidak bergeming. Hahaha, terdengar suara tawa terbahak-bahak mengandung pengerahan tenaga dalam tinggi. Sesaat kemudian, di belakang Ki Jayus telah berdiri Raja Racun Muka Putih. Ini milikmu, Brajageni, kata Raja Racun Muka Putih seraya menyerahkan sebilah keris kepada Ki Jayus.
laki-laki berpakaian putih itu langsung menerimanya. Brajageni, ulang Dewa Arak. Hahaha, Raja Racun Muka Putih tertawa bergelak. Brajageni, tunjukkanlah padanya siapa dirimu. Baik, Guru, sahut Ki Jayus yang ternyata adalah Brajageni. Kemudian, laki-laki berpakaian putih ini menyelinap ke balik rerimbunan pohon. Begitu tubuh kepala desa Pucung itu lenyap di balik kerimbunan pepohonan, Arya kembali mengalihkan perhatian pada Raja Racun Muka Putih. Kakek berpakaian merah itu juga balas menatap, tak kalah tajam. Tapi sebelum kedua orang ini berbuat sesuatu, terdengar bentakan keras. Mau kabur kemana lagi kau, Raja Racun? Berbarengan dengan lenyapnya bentakan itu, tiba-tiba di dekat Arya telah berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus. Wikalpa, desis Arya. Malaikat Halilintar, desah Raja Racun Muka Putih. Ada nada kegentaran dalam nada suaranya. Sepasang matanya menatap penuh rasa tak percaya pada sosok yang berdiri di hadapannya. Malaikat Halilintar, desis Arya tak percaya. Dewa Arak memang pernah mendengar julukan itu. Memang, Malaikat Halilintar adalah seorang pendekar yang terkenal memiliki kepandaian amat tinggi. Hanya sayangnya, dia telah mengundurkan diri dari dunia persilatan. Sungguh tidak disangka kalau tokoh itu tiba-tiba ada di sini. Kini Dewa Arak tahu, langkah ringan yang tadi didengarnya adalah langkah kaki Malaikat Halilintar. Uruslah pembunuh itu, Arya, ujar Wikalpa alias Malaikat Halilintar. Biar aku yang mengurus orang ini. Dewa Arak tidak membantah. Bergegas disusulnya Brajageni, alias Ki Jayus. Dan kedatangannya bertepatan dengan selesainya laki-laki bertubuh tinggi kurus itu berganti pakaian. Brajageni terperanjat, namun sekejap kemudian, sudah bisa menguasai diri. Sambil berteriak keras, laki-laki bertubuh tinggi kurus ini menghunus kerisnya. Serat, bulu tengkuk Dewa Arak meremang ketika melihat keris yang digenggam Brajageni, karena memiliki perbawa yang begitu menggiriskan. Jantung Arya berdetak keras tanpa mampu menahannya. Ada hawa dingin yang memancar dari bilah keris itu. Tahu akan keampuhan keris lawan, Dewa Arak tidak berani bersikap main-main lagi. Cepat-cepat guci araknya diangkat, lalu dituangkan ke mulut. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar ketika arak itu melewati tenggorokan Arya. Baru saja Dewa Arak menurunkan guci itu, Brajageni sudah melompat menerjang. Keris di tangannya ditusukkan cepat ke arah leher Arya. Dewa Arak terperanjat kaget, merasakan hawa dingin yang amat sangat menyambar sebelum serangan-serangan keris itu tiba. Hawa dingin itu membuat sekujur otot-otot tubuh Dewa Arak kaku seperti tak bisa digerakkan. Bahkan giginya pun bergemeletukan. Begitu serangan itu menyambar dekat, hawa dingin yang menyerang Dewa Arak semakin menjadi-jadi. Buru-buru Arya mengerahkan ilmu, tenaga sakti inti matahari-nya untuk menghilangkan pengaruh hawa dingin yang membuatnya sukar bergerak. Untung Dewa Arak bertindak cepat. Kalau tidak, mungkin sudah tersambar keris Brajageni karena otot-ototnya mendadak kaku. Berkat ilmu, tenaga sakti inti matahari, pemuda berambut putih keperakan itu mampu menggerakkan ototnya kembali, meskipun masih kaku. Berbeda dengan biasanya, kali ini Arya tidak berani mengelak tanpa berpindah tempat. Apalagi tanpa berpindah kaki, Dewa Arak mengelak sejauh-jauhnya dengan melempar tubuh ke belakang. Dia bersalto beberapa kali di tanah, kemudian hinggap dengan agak terhuyung karena kekakuan yang melanda otot-ototnya. Sesaat kemudian, pertarungan sengit yang tidak menarik pun terjadi. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Dewa Arak mengalami kesulitan memainkan ilmu belalang sakti-nya. Ilmu belalang sakti adalah ilmu yang mengandalkan kelenturan otot. Tenaga yang terkandung dalam setiap serangan ilmu belalang sakti adalah pengerahan tenaga yang teratur dan tiba-tiba. Jadi, perubahan yang mendadak seperti yang dialami Dewa Arak ini sungguh menyulitkannya dalam menguasai ilmu belalang sakti. Dan kali ini, Dewa Arak seperti tidak bisa menggunakan ilmu belalang sakti dengan sempurna. Gerakannya kaku dan patah-patah. Menyerang pun kelihatannya hampir tidak pernah. Arya selalu mengajak lawan agar bertarung jarak jauh. Ini dilakukan agar pengaruh keris tidak terlalu menekannya. Beberapa kali Dewa Arak menyerang lawan dengan semburan araknya. Hebatnya, berkat tenaga dalamnya yang telah terlatih baik, semburan arak itu tak kalah dengan serangan senjata rahasia lainnya. Bila terkena, mampu merobek pakaian dan menembus daging. Menggiriskan sekali akibat pertarungan yang terjadi antara Dewa Arak dan Brajageni. Suasana di sekitar arena pertarungan diliputi hawa dingin menusuk tulang. Sementara dari atas kepala Arya, mengepul uap berwarna putih tebal.
Ini karena Dewa Arak mengerahkan ilmu, tenaga sakti inti matahari, untuk mengurangi kekakuan yang melanda otot-ototnya. Hiat, Brajageni yang merasa di atas angin melompat menerjang. Dan dari atas, kerisnya ditusukkan ke arah ubun-ubun Arya. Kali ini Arya tidak mengelakkan serangan. Dia memekik keras seraya mengerahkan seluruh tenaga dalam. Dan bersamaan dengan itu, gucinya segera disampirkan di punggung. Lalu, kedua tangannya dihentakkan ke depan. Maka, angin keras berhawa panas menyengat seketika berhembus keras ke arah laki-laki bercaping itu. Memang, Dewa Arak mengerahkan jurus pukulan belalang. Hebat serangan beruntun yang dilakukan Dewa Arak. Akibat teriakan yang dikeluarkannya, tubuh Brajageni yang tengah di udara, kontan menggeliat. Tangan kanannya yang memegang keris nampak menggigil. Dada laki-laki bertubuh tinggi kurus ini terguncang hebat, dan telinganya pun terasa sakit bukan main. Di saat itulah serangan jurus, pukulan belalang, Dewa Arak tiba, telak dan keras sekali menghantam dadanya. Seketika itu juga, tubuh Brajageni terlempar jauh ke belakang, dan kerisnya pun terlepas dari pegangan, terlempar entah kemana. Dari mulut, hidung, dan telinganya, mengalir darah segar. Sekujur tubuhnya pun hangus. Brajageni tewas seketika sebelum sempat menyentuh tanah. Brukek, dengan mengeluarkan suara berdebuk keras, tubuh laki-laki tinggi kurus itu jatuh ke tanah. Hah, Arya menghela napas lega, kemudian mengusap peluh yang membasahi wajahnya dengan punggung tangan. Ketika mata Dewa Arak melihat keris Brajageni yang terjatuh tadi, dia lalu memungutnya. Kemudian, dimasukkan ke dalam sarungnya. Maka kini, keris yang telah banyak meminta korban itu diselipkan di pinggangnya. Terpaksa Arya mengambil keris yang menggiriskan itu agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Telah dirasakannya sendiri kemukjizatan keris itu. Dia memutuskan untuk menyimpannya di tempat yang aman. Sebuah pukulan jarak jauh yang ampuh. Tentu saja ucapan itu membuat Arya terperanjat. Cepat dia menoleh ke arah asal suara, dan tampak malaikat halilintar tengah memandangnya takjub. Ah, kau terlalu memuji, Ki, sahut Arya malu-malu. Oh, ya. Bagaimana dengan Raja Racun? Hah, malaikat halilintar menghela napas berat. Diliriknya sebentar pinggang Arya. Memang laki-laki tinggi kurus ini melihat pemuda berpakaian ungu itu menyelipkan keris. Tapi karena dia sendiri tengah dilibat masalah, hal itu tidak dipedulikannya. Dia kabur, benar. Dia telah melemparkan sebuah benda kepadaku, kemudian meledak. Dan dari situ, keluar asap hitam beracun. Di saat itulah dia kabur tanpa aku dapat berbuat apa-apa. Kalau boleh ku tahu, ada urusan apakah antara kau dengannya, Ki? Tanya Arya hati-hati. Dia membunuh muridku, maka aku harus mencarinya untuk membalaskan dendam. Setelah bertemu, kami bertarung, dan dia berhasil kukalahkan. Tapi sayang, dia berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Bertahun-tahun aku berusaha mencarinya, sampai akhirnya, kulihat muridnya di desa Pucung. Aku pun lalu tinggal di sini, berpura-pura menjadi guru silat untuk anak-anak kecil. Malaikat halilintar menghentikan ceritanya sejenak. Dan akhirnya, usahaku tidak sia-sia. Aku berhasil bertemu dengannya, hanya sayang, dia berhasil kabur. Lalu, mengapa waktu itu kau sepertinya tidak menyukai kedatanganku, Ki? Tanya Arya begitu teringat sikap laki-laki bertubuh tinggi kurus ini padanya. Aku khawatir, kau mengganggu usahaku. Takutnya, pencarianku selama bertahun-tahun akan sia-sia. Mendadak malaikat halilintar menghentikan ucapannya, lalu menoleh. Dewa Arak pun bersikap demikian. Mereka mendengar banyak langkah kaki menuju ke arah mereka yang ternyata penduduk desa Pucung. Aku pergi dulu, Dewa Arak. Aku harus mencari si keparat itu. Setelah berkata demikian, malaikat halilintar melesat meninggalkan tempat itu. Arya menatap tubuh laki-laki tinggi kurus itu sebentar, kemudian menatap ke arah penduduk desa. Para penduduk memang tahu kalau dia dan Ki Jayus pergi untuk menumpas pembunuh kejam itu. Setelah menatap tubuh Brajageni sesaat, Dewa Arak kemudian melesat meninggalkan tempat itu. Angin yang tidak lagi dingin menggigilkan, meniup kulit pemuda berambut putih keperakan itu.